tarkil manahi wa fi'lit ta'ati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsuhu hawahu. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat 3 Juli 2026 bertepatan 18 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini kita diberikan nikmat luar biasa, bisa beraktivitas, menjalankan tugas, bisa melangkahkan kaki, melaksanakan kegiatan, dan hari ini bisa duduk bersimpuh dengan nikmat atas rizki karunia Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Sebuah harapan selalu kita panjatkan, semoga aktivitas tugas hari ini dilancarkan, dimudahkan, penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah, dan ibadah yang kita tunaikan sampai detik ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, bekal kita di dunia meraih berkah, di akhirat mudah-mudahan menjadi manusia yang selamat, yang Allah golongkan menjadi calon-calon penghuni surga. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kelak di akhirat nanti di tempat yang indah dan mulia bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak bosan-bosan mengajak, yuk kita senantiasa meningkatkan kualitas amal iman takwa kita kepada Allah. Sejatinya manusia yang mulia di hadapan Allah yaitu orang yang senantiasa ketakwaannya semakin meningkat, imannya kokoh stabil sepanjang hayatnya, dan Allah akan menempatkan orang-orang yang senantiasa imannya kuat, imannya kokoh, ketakwaannya meningkat, yaitu orang-orang yang mulia, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar bagaimana di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu tidak didapat karena posisi, kemuliaan itu tidak didapat karena harta benda. Siapapun, baik yang punya posisi maupun yang biasa-biasa, baik rakyat, pejabat, orang kaya, orang miskin, semuanya di hadapan Allah hanya ketakwaan yang akan menjadi peningkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kesempatan luar biasa di momentum hari ini, yuk kita arahkan diri kita, semangati diri kita untuk selalu melaksanakan, mengisi
kesempatan demi kesempatan dalam usia kesehatan kita untuk melaksanakan berbagai amaliyah kebaikan. Sekecil apapun ketika itu kebaikan, jangan sampai ditunda-tunda, dientar-entar atau diabaikan, karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yuk kita jadikan momentum muhasabah, introspeksi diri bagi kita. Perjalanan hidup kita bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sampai detik ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, introspeksi bagi diri kita, bagaimana kita menjadi manusia yang unggul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan di dalam hadisnya rawahu Tirmizi, beliau mengungkapkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadilah orang cerdas. Orang cerdas itu, kata Rasulullah, yaitu orang yang senantiasa bermuhasabah, bercermin, melihat diri sendiri. Apa yang pernah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah ditumbuhkan lalu dilanjutkan, ditingkatkan. Keburukan-keburukan yang mungkin khilaf dilaksanakan, khilaf dikerjakan lalu ditinggalkan dan tak pernah lagi dilaksanakan. Lalu dia berpikir, merenung, dan konsep hidupnya bagaimana arah ke depan. Terlebih yang paling utama adalah bagaimana kita membekali diri untuk kelak di akhirat nanti. Ingat di dalam surat Yasin ayat 65 Allah tegaskan sebagai perenung bagi kita semuanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nanti, suatu hari nanti, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita, lisan kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat di dunia begitu gampang, begitu ringan kita mengucapkan apapun, baik yang benar maupun yang salah, baik yang jujur maupun yang tidak jujur, kita gampang dengan mudah. Tidak ada orang yang mengunci lisan kita. Tetapi kelak di akhirat nanti, nakhtimu ala afwahihim, Allah akan mengunci mulut dan lisan kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara di hadapan Allah tentang apa yang pernah kita lakukan selama perjalanan kita hidup di dunia. Kita ingat, kadang kita melakukan sesuatu, memegang ataupun kita dengan tangan kita melakukan hal-hal yang kadang itu baik, kadang itu buruk, kadang itu bermanfaat, kadang itu merugikan orang lain. Nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kalimat, tidak ada satupun kegiatan, aktivitas, perilaku kita yang luput bersaksi di hadapan Allah. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan akan berbicara tentang apa yang pernah dilakukan di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah, yuk kita renungkan perjalanan hidup kita. Di dunia tidak ada yang abadi. Sepanjang-panjangnya usia manusia, tetap pada prinsipnya ada yang disebut kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal tiba, ada hal satupun yang bisa menghalangi, mengundur-mundur kematian. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah, yuk kita jadikan manusia yang cerdas, muslim yang cerdas, yang ketika melakukan segala sesuatu, yaitu perspektifnya dia bagaimana ke depan di akhirat nanti. Kita berbicara, kira-kira pembicaraan kita ini berdampak baik bagi kehidupan kita dunia dan akhirat.
Kita melakukan gerakan dengan tangan kita, kebijakan dengan tangan kita, melakukan goresan-goresan tulisan dengan tangan kita. Kira-kira di akhirat nanti bersaksi memudahkan atau menyulitkan kita masuk surga enggak? Ataupun langkah kaki kita melangkah kemanapun kita melangkah, kira-kira langkah kita ini akan menyelamatkan atau menjerumuskan hidup kita dunia dan akhirat. Ketika seseorang mampu berpikir merenung apa yang harus dilakukan untuk ke depan dan di akhirat nanti, pasti langkahnya akan menjadi langkah yang baik. Dia akan memilah langkah, memilih dan memilah ucapan, memilih dan memilah goresan tangan. Apa yang dia lakukan, dia akan berusaha sesuatu yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka dari itu hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Umar ibnu Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitung, koreksi diri sebelum nanti kelak di akhirat nanti kita dihisab. Tidak ada satupun yang bisa luput dari hisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin hisaban kita adalah hisab yasiro, hisab yang mudah. Yang mudah ketika dihisab, tidak ada yang menyulitkan kita. Sehingga kelak di akhirat nanti kita akan menjadi manusia yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin dan rahmati Allah, momentum bulan Muharram yang hari ini sudah tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah. Yuk kita jadikan perspektif hidup kita adalah bagaimana langkah kita ke depan, langkah yang penuh dengan kebaikan, langkah yang penuh dengan rahmat, isinya adalah amal soleh, dan kita tinggalkan jejak-jejak kesalahan kita. Jejak-jejak yang memang selama ini pernah dan sering kita lakukan kekhilafan, kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Maka orang-orang yang seperti itu insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yuk kita jadikan momentum Muharram sebagai momentum untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Dimanapun kita berada, dimanapun kita posisi kita, jadikan ketakwaan sebagai langkah hidup jiwa kita, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul menghasilkan pahala, menghasilkan kebaikan. Ketika ada kesalahan, segera hapus, segera tinggalkan. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanah, keburukan-keburukan tinggalkan di tahun lalu. Jangan menengok lagi keburukan yang pernah dilakukan tahun ini. Maka ganti keburukan tahun lalu, tahun ini diganti dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu yuk kita jadikan manusia yang kuat, manusia yang cerdas. Jangan sampai kita menjadi manusia yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang lemah, muslim yang lemah, wal ajizu man atba'a nafsuhu hawahu, yaitu orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan dia ikuti, apa yang menurut dia kesenangan duniawi dia ikuti. Dan orang-orang seperti itu di hadapan Allah adalah manusia yang lemah. Maka seorang muslim ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka dia berpikir ulang, apakah merugikan atau tidak, apakah Allah murka atau tidak, apakah menghasilkan pahala atau tidak, apakah menzalimi orang lain atau tidak. Ketika itu dilakukan setiap kali kita melakukan aktivitas, insya Allah jadi seorang muslim yang diselamatkan, yang prestatif, yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di tahun ini 1448 Hijriah melancarkan aktivitas kita, membimbing kita menjadi manusia yang diridhoi Allah,
kita dimudahkan melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menyulitkan kita melakukan keburukan, sehingga setiap langkah, setiap ucapan, setiap goresan isinya adalah pahala dan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Aqimissalah.